kita hari ini dari perhitungan saya dengan tim, uang yang beredar berputar dari narkoba itu bisa lebih dari 500 triliun. Itu per apa, Pak? Itu per tahun. Per tahun? Iya. 500 dari 3,30 juta orang. Kalau kita hitung rumusnya satu hari dia pakai berapa gram, satu minggu berapa gram, rata-rata itu 500 lebih triliun. Nah, abang bisa bayangkan bagaimana orang membelanjakan sesuatu yang sia-sia untuk narkoba ini. Fenomena patronisasi di dalam masyarakat yang dibangun oleh para bandar ini sudah barang tentu dia menciptakan ketergantungan. Karena faktor yang abang sejelaskan tadi, faktor ekonomi. Mereka memberikan si para bandar-bandar ini, mereka dianggap sebagai salah satu solusi daripada problem ekonomi. Akhirnya apa? Ya mereka bergantung ke situ, mereka memprotek. Kalau para petugas masuk ke situ, mereka sudah beritahu kepada si bandar ini, bahkan bisa mereka melakukan perlawanan. Seperti yang terjadi di Kampung Puntun di Kalimantan Tengah. Kemudian ada satu kampung lagi di Kalimantan Barat, itu namanya Kampung Beting. Nah, ini kita sedang masuk peran-peran untuk merubah ini semua. Satu hal lagi, Pak, yang memang mengalami mungkin kesulitan ya. Mafia-mafia narkoba ini juga sering menggunakan bisnis-bisnis legal kan gitu. Ini benar, Pak ya? Sangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Karena penonton kita sudah di mana-mana, Pak. Jadi sudah sampai juga ke US. Biasa bukan YouTube kita aja, hampir semua YouTube tuh penontonnya menyebar ya kemana-mana. Jadi kita harus sampaikan salam ke mereka. Saya hari ini bersama dengan Komjen Martinus Hukum. Beliau ini adalah Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN disingkat, Pak ya. Sudah dari 2000 berapa, Bapak ya? Saya baru setahun ke 9 bulan. 9 bulan ya, 2023 sampai 2024 ini. Desember 2023. Ini baru sekali ini. Dan masih muda. Ya, Pak. Amin, Pak. Martinus masih umur 55 tahun. Beda 12 tahun sama saya. Wow. Saya 68. Abang terlihat lebih muda dari saya. Ya kan kalau Bapak banyak kerjaan. Kalau kita ini relax aja. Kalau saya dalam posisi Bapak mungkin udah gak sanggup juga, Pak. Ya, berat sekali karena persoalan narkoba ini bukan persoalan main-main. Mulai dari menghadapi yang terkecil sampai yang terbesar. Saya dulu waktu saya menjadi wartawan, Pak, saya itu sering menginterview siapa, Pak, ingat nggak Brigjen perempuan yang orang Manado, Pak? Brigjen Mandagi. Ya, Brigjen Mandagi. Itu sering saya interview dia dan dia cerita banyak. Dia kan reserse, reskrim kan. Saya sering interview dia bagaimana keluh kesah dia berhadapan dengan mafia narkoba itu. Kadang-kadang dia bilang, Pak Zulfan, Dik Zulfan dia bilang, manggil saya waktu itu ya. Anak buah saya ini kan menggunakan, gak punya kredit card, ya kan, mobil sederhana, sementara mafia ini pakai fasilitas yang luar biasa. Kalau mereka masuk ke hotel, mereka langsung bisa masuk kamar, kita cuma nongkrong aja, kita punya di parkir yang mengejar mereka gitu. Nah, tapi kalau sekarang saya kira pasti sudah diantisipasi, Pak ya. Orang kan nggak main di hotel lagi sekarang. Kalau dulu kan main di hotel.
Pak Martinus ini kalau kita lihat statement dari presiden terpilih kita ya, Pak Prabowo, itu kan memang ada hal yang sangat prinsip. Yang Pak Prabowo ada dua yang itu menjadi prinsip yang tidak boleh terjadi dalam masa pemerintahan dia. Pertama adalah persoalan korupsi. Nah, ini tidak kita bahas di sini. Ini bidangnya urusan Jaksa Agung nih. Apa KPK, bukan urusan kita kan gitu, bukan urusan BNN. Nah, tapi yang kedua kan dia bilang persoalan narkotika. Ini sangat serius. Nah, saya kira semua kita lah, kalau bicara narkotika kan semua kita punya concern yang sama ya Pak. Mungkin tanggung jawabnya saja yang berbeda gitu. Nah, Pak Martinus, orang perlu tahu ya Pak, apa sih langkah-langkah BNN ini untuk mengatasi persoalan narkotika yang terjadi di negara kita ini. Oke Bang Zulfan, sebelumnya saya mengucapkan salam juga kepada pemirsa Unpacking Indonesia. Saya Komjen Pol Martinus Hukom, Kepala BNN RI, baru 9 bulan menjabat di BNN. Dan apa yang Abang sampaikan tadi, saya melihat bahwa ketika kita bicara narkoba, kita bicara tentang 3 hal. Sebelum saya menjelaskan pertanyaan Abang tadi. Pertama, saya melihat narkoba ini dari sisi moral. Kalau kita melihat dari sisi moral, maka yang akan kita lihat adalah bagaimana nilai-nilai yang akan terbentuk dampak dari narkoba ini. Dan saya selalu sampaikan kepada siapapun, kepada wartawan, kepada teman-teman dalam setiap kesempatan, bahwa saya sampaikan bahwa narkoba ini adalah sudah menjadi bencana moral. Karena kalau kita bicara tentang pengguna hari ini di dunia, itu 290 juta orang. Yang kedua, di Indonesia itu 3,3 juta orang. Yang itu pengguna ya? Ya, pengguna. Jadi kenapa sampai saya bilang bencana moral, dan ini hubungannya sangat dengan moral, karena narkoba ini menyerang bukan hanya fisik, bukan hanya keinginan, tapi juga menyerang tentang mental. Dia merusak saraf. Akhirnya manusia itu tidak utuh sebagai manusia yang normal, akan menimbulkan perilaku yang menyimpang. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa narkoba ada hubungannya dengan kekerasan, baik itu kekerasan jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Narkoba juga bisa berhubungan dengan kejahatan jalanan lainnya seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Lalu kemudian yang kedua, saya melihat narkoba ini sebagai bisnis. Namun bisnis yang gelap. Kenapa saya bilang sebagai bisnis? Kita hari ini, dari perhitungan saya dengan tim, uang yang beredar berputar dari narkoba itu bisa lebih dari 500 triliun. Itu per apa Pak? Itu per tahun. Per tahun? Iya. 500 dari 3,3 juta, 3,30 juta orang. Kalau kita hitung rumusnya, satu hari dia pakai berapa gram, satu minggu berapa gram, rata-rata itu 500 lebih triliun. Nah, Abang bisa bayangkan bagaimana orang membelanjakan sesuatu yang sia-sia untuk narkoba ini. Itu Bang. Dan yang ketiga, saya melihat narkoba ini sebagai sesuatu yang merusak masa depan. Masa depan siapa? Masa depan individu yang menggunakan. Tapi yang lebih penting lagi adalah masa depan bangsa. Karena hari ini per survei prevalensi kita tahun 2023, sebagian besar pengguna itu adalah remaja. 15 sampai 25 tahun.
per tahun 2023 itu ada 300 lebih remaja Indonesia yang terpapar. 300. Dari 3,3 juta tadi. itu. Nah, bagaimana narkoba ini lalu kemudian merusak generasi muda dan apa yang dicita-citakan oleh negara hari ini adalah mewujudkan Indonesia 2045, Indonesia Emas 2045. Ini tidak akan terwujud jika generasi muda kita ada dalam ruang ini. Maka untuk itu pertanyaan Abang saya bisa jawab hari ini. Pertama, saya membuat 5 strategi, Bang. Yeah. Strategi pertama adalah kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena narkoba ini spektrumnya sangat luas. Yeah. Dari spektrum ekonomi, sosial, kemudian pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Bahkan kalau di Amerika termasuk politik, Pak, ya? Yap, sangat penting sekali itu. Yeah. Terakhir ini yang memang perlu kita waspadai sekali. Yeah. Apalagi seperti terjadi di Amerika Latin kan. Yeah. Pablo Escobar itu hampir menjadi presiden. Yeah. Gara-gara dia menjadi seorang kartel narkoba yang bisa mengumpulkan uang begitu banyak untuk Yeah. kampanye-kampanye politik. Nah, lalu yang kedua, kenapa kita berkolaborasi? Karena kita perlu pendekatan yang interdisipliner. Itu antar mana, Pak, kolaborasi? Kolaborasi kita struktural maupun informal. Struktural semua kementerian kita libatkan yang punya Yang terkait, ya? Iya, yang terkait. Seperti Kementerian Pendidikan. Yeah. Karena kita harus masuk di ruang lingkungan pendidikan. Seperti tadi saya jelaskan sama Abang bahwa ada 312 pelajar mahasiswa yang terpapar. Nah, fenomena kenapa mereka terpapar? Ada fenomena yang mengatakan begini, ada hasil penelitian bahwa orang ingin menggunakan narkoba itu karena dipengaruhi oleh teman sebaya. Yeah. Nah, kita bisa bayangkan 312 orang tadi, bagaimana mereka satu hari bisa mempengaruhi orang lain. Di ruang mana? Ya di ruang pendidikan, di ruang permainan. Maka kita masuk ke ruang pendidikan. Itu salah satu contoh kolaborasinya. Yang kedua, saya melihat bahwa menangani narkoba ini tidak lagi bisa menangani secara ordinary. Karena narkoba adalah sindikat. Yeah. Dan dia bisa menggunakan pendekatan-pendekatan struktural, pendekatan-pendekatan jejaring sosial untuk menyebarkan narkoba tersebut. Dan bukan hanya menyebarkan, dia membangun juga kekuatan. Seperti yang kemarin kita tangkap di tanggal 4 September kemarin, kita tangkap di Kalimantan Tengah. Namanya Salihin. Salihin ini dia membangun kekuatan bisnis gelapnya itu, dan dia diprotek oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Maka kemampuan kita tidak sekedar menangkap, memproses, membawa ke pengadilan, tapi kita butuh suatu kekuatan analisis intelijen untuk membreakdown kekuatan-kekuatan mereka di masyarakat. Yeah. Banyak, bukan hanya di Kalimantan Tengah, di tempat-tempat lain pun juga terjadi. Seperti di Batam itu ada namanya Kampung Aceh. Itu juga mereka menjadi kuat di situ karena dilindungi oleh masyarakat sekitar. Iya, umumnya begitu. Ya, umumnya seperti itu. Maka pendekatan yang kita lakukan itu sudah bukan pendekatan hukum, tapi pendekatan yang lebih bersifat intelijen, terbuka, tertutup. Kita mengurai kekuatan-kekuatan mereka sehingga kita bisa merobohkan patronnya mereka di masyarakat. Itu yang kita lakukan. Kemudian pendekatan yang berikut adalah kita ketahui bahwa di Indonesia ini bukan produsen. Indonesia adalah pasar. Produsennya di mana? Ada 3 negara, 3 entitas, bukan negara sih. Jadi mereka berada di 3 negara, 3 wilayah lah. Yang pertama itu adalah Golden Triangle di Myanmar. Mereka memanfaatkan ketidakstabilan keamanan dan politik di sana. Mereka membangun kekuatan bisnis narkoba dan dipersenjatai, dijaga oleh milisi-milisinya mereka. Yang kedua di Afghanistan yang kita kenal dengan Golden Crescent. Dan yang ketiga itu di Amerika Latin yang
kita kenal dengan nama Golden Peacock. Nah, khusus untuk di Golden Triangle ini, menurut saya ini adalah halaman rumah kita. Iya. Karena dekat sekali. Dan mereka menggunakan persamaan etnis, persamaan kultur di perbatasan. Iya. Dan mereka bisa masuk gampang melalui Selat Malaka, lewat perbatasan Kalimantan bagian utara. Bahkan mereka bisa masuk langsung lewat pantai baratnya Sulawesi, lewat laut masuk. Jadi strategi ketiga saya adalah membangun kekuatan masyarakat, ketahanan sosial, ketahanan intelijen, ketahanan hukum di wilayah-wilayah tadi yang saya jelaskan tadi, supaya ada kesadaran di pesisir ya, Pak? Di pesisir ya, pesisir pantai, termasuk di Kepulauan Riau, termasuk juga di pantai bagian barat, sisi barat Sumatera Utara sampai pantai selatan Pulau Jawa. Nah, ini daerah ini lain lagi nih, itu masuknya kapal-kapal tradisional dari Iran masuk membawa barang-barang itu lewat jalur yang tadi terakhir saya jelaskan. Jadi kita menguatkan perbatasan. Kemudian yang ketiga adalah keempat, kita menguatkan kerjasama intelijen lintas negara perbatasan. Itu juga kita lakukan. Dan yang kelima adalah kita melakukan pendekatan-pendekatan yang tematik dan ikonik. Yeah. Nah, tematik dan ikonik ini maksudnya begini, bahwa ada problem, ada kampung yang sudah terkontaminasi. Nah, itu kita masuk ke situ dengan semua pendekatan. 3 pendekatan pencegahan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, kemudian pendekatan penegakan hukum. Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, kita harus rontokkan dulu itu patronnya dia yang di dalam masyarakat itu, baru kita masuk bedah. Keluarganya kita, ketahanan keluarganya kita bangkitkan, masyarakat di situ kita pendidikan edukasi, kemudian remaja-remaja situ kita bisa kita masuk lewat pendidikan, lembaga pendidikan, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sana. Kita merubah struktur yang mereka sudah bandar-bandar ini atau pengedar gelap ini sudah buat di situ, dia sudah bercokol di situ. Kita harus rubah struktur itu, struktur sosial yang ada di sana. Kita kembalikan patron-patron tradisional kita seperti ulama, orang tua, kemudian tokoh-tokoh. Kita harus kuatkan lagi patron-patron yang ada di dalam masyarakat. Tapi kan umumnya Pak ya, kalau seperti Bapak bilang tadi bahwa masyarakat di sana termasuk memproteksi kegiatan-kegiatan para pemain narkoba ini di satu wilayah. Ini apa mungkin berkaitan dengan kondisi ekonomi mereka yang sangat rendah, Bang? Iya, tepat sekali, Bang. Jadi fenomena patronisasi di dalam masyarakat yang dibangun oleh para bandar ini sudah barang tentu dia menciptakan ketergantungan. Iya. Karena faktor yang Abang sejelaskan tadi, faktor ekonomi. Mereka memberikan si para bandar-bandar ini, mereka dianggap sebagai salah satu solusi daripada problem ekonomi. Iya. Akhirnya apa? Ya mereka bergantung ke situ, mereka memprotek. Kalau para petugas masuk ke situ, mereka sudah beritahu kepada si bandar ini, bahkan bisa mereka melakukan perlawanan. Iya. Seperti yang terjadi di Kampung Puntun di Kalimantan Tengah. Iya. Kemudian ada satu kampung lagi di Kalimantan Barat, itu namanya Kampung Beting. Nah, ini kita sedang masuk peran-peran untuk merubah ini semua. Saya ketika saya menjadi caleg di Aceh, saya sering datang ke satu kampung di pinggir laut. Itu kapal-kapalnya banyak sekali, dan dari situ ada orang yang bisa masuk ke sungai kecil, masuk ke dalam rumah tuh bisa itu. Sangat menyeludupkan membawa narkoba ini ya. Karena memang masyarakatnya kondisi ekonominya sangat rendah. Nah, ini artinya kan seperti Bapak bilang tadi, tidak cukup tindakan hukum ya, tindakan intelijen atau penangkapan, tapi memang harus diatasi juga nih persoalan ekonomi mereka ya. Selama ini kerjasama dengan siapa Pak kalau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini? Kami
selama ini bekerja sama dengan CSR seperti kalau di Aceh itu di beberapa kampung tempat tanaman ganja kita punya program namanya Grand Design Development Alternatif. Itu Grand Alternative Development. Ya. Kita biasanya dengan CSR-nya perusahaan seperti Starbucks, kemudian bank-bank BUMN. Lalu saya sebenarnya sedang meminta waktu juga kepada Kementerian BUMN, tapi masa transisi ini akhirnya kan saya harus itu. Kenapa saya harus ke sana? Karena BUMN ini kan punya Kementerian BUMN kan membawai seluruh perusahaan-perusahaan BUMN, dan mereka punya CSR yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan program-program UKM. Dan sebenarnya program-program ini seperti kita juga harus tematik, Bang. Jadi jangan kita menggelontorkan itu tanpa ada melihat problem sosial. Maka kita harus lakukan dulu analisa, pemetaan, profiling daerah-daerah mana yang kemudian menjadi problem, lalu muncul satu fenomena kejahatan di situ akibat dari ekonomi yang rendah tadi. Maka sebenarnya kita bekerja sama dengan BUMN ini merupakan yang kalau saya malah sarankan BNN tidak hanya sebatas kerjasama dengan Menek BUMN, tapi langsung ini atas perintah Presiden. Gitu Pak ya. Karena memang concernnya Presiden kan di situ. Ya artinya kalau CSR, BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta juga dipakai untuk kepentingan meningkatkan ekonomi masyarakat kelas bawah yang memang mereka menjadi target yang sangat mudah ya dari mafia narkoba ini kan wajib dibantu Pak. Gitu. Ya kita harapkan Presiden pasti punyalah, kalau Pak Prabowo ya, Pak Jokowi kan itu sudah mau selesai. Walaupun beliau juga punya concern ya soal masalah narkotika ini, tetapi kan yang akan datang ini kan Presiden Prabowo Pak, dan dia sudah pidato seperti acara pengantar saya tadi kan. Jadi ya seperti tadi saya katakan tadi, Grand Design Alternative Development tadi, yang tadi kita hanya kembangkan khusus untuk program eradikasi tanaman ganja, kita harus juga mengaplikasikan itu di tempat-tempat lain, di mana tempat yang miskin, lalu seperti di kampung-kampung yang tadi saya jelaskan tadi, Kampung Puntun, Kampung Beting, Kampung Aceh, di Batam, ini semua kan problemnya ekonomi. Maka kita harus membawa program-program pemerintah itu ke sana, ke tempat-tempat di mana problem sosial itu terjadi, sehingga yang tadinya si para bandar yang banyak uang terus kemudian mereka menawarkan solusi-solusi yang ilusi tadi kepada masyarakat, pemerintah hadir dengan program yang lebih konkret. Nah, misalnya kan saya pengalaman di Aceh Pak ya. Saya kan sering jalan di pinggir pantai itu, yang sangat potensial digunakan oleh para penyelundup apa saja termasuk narkoba itu untuk masuk ke wilayah darat lah ya, ke kota gitu. Nanti mereka bawa kemana lagi kan? Kan sering BNN kan nangkapnya dari Aceh tapi ketangkap di Jakarta, di mana-mana kan, karena pemantauan BUMN kan tidak skala kecil gitu Pak ya. Betul. Nah jadi kalau saya lihat Pak, saya nggak tahu ya, yang bertugas menjaga sepanjang pantai itu kan pasti ada, bukan BUMN, BNN kan nggak mungkin menjaga itu. Sekarang bagaimana koordinasi Pak dengan persoalan pengamanan pantai? Ya kami sudah punya MOU dengan Pak Kamla, dengan Bea Cukai. Bahkan beberapa kali kami menangkap itu dengan kerjasama dengan Bea Cukai, karena kita tidak punya infrastruktur yang di laut. Maka ketika kita mendapat informasi ada barang yang akan masuk lewat laut, kita sudah koordinasi. Beberapa hari lalu kan kita juga menangkap di Aceh, mendapat 50 kg. Kemarin Bapak besok mau ke Aceh ya? Besok saya mau ke Aceh untuk ekspos itu. Kita bekerja sama dengan Bea Cukai, karena mereka punya kapal untuk mengejar. Jadi memang konsekuensinya kita harus membuat semacam gugus tugas di laut, dengan masing-masing punya
peran dan role atau peran dan intelijennya. Kita membuat semacam joint analisis intelijen, kemudian joint operasi di laut, sehingga kita menutup ruang-ruang yang selama ini lengah digunakan oleh para pengedar gelap ini masuk. Itu yang sudah kita lakukan beberapa kali di Sumatera. Jadi Pak, kan dulu beredar ya, kita sempat dengar di media sosial ya, bahwa seolah-olah narkotika ini masuk dari produk Cina. Ini bagaimana nih kita mengklarifikasi, atau memang ada Pak? Dulu memang ada ya, tapi saat ini kan dari Cina tuh jarang sekali. Sekarang ini lebih banyak kita konsen ke produsen yang ada di Myanmar. Pusatnya di sana sekarang Pak ya. Dia jadi, dan kita juga susah membedakan tuh antara orang Myanmar sama orang Indonesia. Justru kemasannya narkotik atau sabu ini, di atas itu kan tulisannya tulisan Cina. Bahkan kita karena tulisannya itu, dan memang dalam packingnya itu dijelaskan bahwa ini teh Cina. Jadi memang disamar seakan-akan ini teh dari Cina, padahal bukan dari Myanmar itu. Apa itu bentuknya apa Pak dari Myanmar itu? Kristal kan, dia dalam packing 1 kilo gitu. Jadi sudah bentuknya kristal padat. Sudah kayak batu bata gitu ya Bang? Ya, sudah diproduksi oleh mereka, diolah ya. Dan itulah yang sekarang masuk ke Indonesia. Betul. Nah kan kalau saya baca informasi Pak, ada 3 wilayah ya yang sangat besar masuk narkotika dari luar ini. Satu tadi Bapak sebut Riau, ada Aceh, ada NTT ya. NTT kecil sekali. Kecil ya. Ya mungkin kalau dalam berita kan memuatnya tidak melihat kualifikasi ya. Pokoknya di mana yang diumumkan disitulah dianggap ada ya. Jadi sebenarnya mereka mencoba peluang. Kayak kejahatan ini kan seperti teori balon gitu kan. Kalau pencet di mana, dia akan muncul di mana gitu. Jadi memang kita kalau operasinya di perbatasan Selat Malaka, perbatasannya Kalimantan bagian utara, sangat mungkin dia menggunakan perbatasan lain. Bagaimana bisa dia masuk lewat perbatasan dari NTT, mungkin lewat perairan baru dia masuk dari NTT. Karena ya namanya kejahatan kan dia selalu merubah modus operandi. Termasuk Papua juga ya. Kalau Papua itu yang masuk itu ganja dari Papua Nugini. Banyak tanaman. Ya mungkin orangnya juga masih tradisional ya. Betul. Belum bisa menggunakan yang lebih canggih ya. Nah, satu hal lagi Pak, yang memang mengalami mungkin kesulitan ya. Mafia-mafia narkoba ini juga sering menggunakan bisnis-bisnis legal kan gitu. Ini benar Pak ya? Sangat. Gitu ya. Jadi mereka ini kan mencari uang dari narkoba, lalu mereka membuat perusahaan legal untuk mencuci uang tersebut. Maka kita punya unit penyidikan yang namanya TPPU, unit penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Itu pendekatan lain lagi. Kita harus bisa mampu memetakan jaringan keuangannya. Jadi kalau di narkoba itu ada dua jalur, dua arah penyelidikan. Kita yang pertama adalah follow the things, follow the drugs. Kemudian yang kedua adalah follow the money. Follow the things dengan follow the drug ini 2 arah yang berbeda. Kalau follow the things itu kan dari atas barang turun ke bawah ke pasar. Follow the money, uang dari pasar naik ke atas ke puncaknya. Nah, kita harus punya kemampuan untuk melakukan analisa transaksi keuangan tadi. Maka penyidik BNN ini bekerja sama juga dengan dengan OJK, bekerja sama dengan PPATK, bekerja sama dengan perbankan,
sehingga kita mampu untuk membuka semua jaringan. Dan kita banyak melakukan penyitaan aset dengan menyita dari perusahaan-perusahaan yang legal tadi itu. Iya. Jadi BNN ini punya otoritas untuk eksekusi, Pak ya. Kita punya otoritas Seperti KPK lah gitu ya. KPK bisa menangkap koruptor, ini bisa menangkap mafia ataupun pedagang narkoba ya. Nah itu yang paling penting, Pak. Kalau nggak punya otoritas itu, akhirnya kan jadi cuman menjadi wacana ya. Ya. Jadi menurut saya, Pak, kita mau melemahkan bandar ini tidak hanya menangkap badannya, tapi memiskinkan mereka, itu penting. Iya. Maka kemanapun mereka sembunyi asetnya kita akan kejar. Tanpa ada, kalau itu sudah kriminal ya, jadi nggak perlu ada rancangan undang-undang. Sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Kan kalau yang untuk korupsi kan belum disahkan sampai sekarang itu. Undang-undang perampasan aset ya. Kalau kita ini punya undang-undang TPPU. Ya langsung ya. Langsung ada. Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Nah Pak, satu hal, Bapak ini menjadi kepala BNN ini kan lawannya luar biasa ini. Yang Bapak lawan ini bukan hanya kelas-kelas yang ada di Indonesia, mafia-mafia yang ada di Indonesia, tapi kan jaringan mereka yang di luar juga itu menjadi, mereka menganggap Bapak ini sebagai musuh. Betul. Bahaya kan buat mereka gitu. Nah saya mau tanya, ada nggak selama ini ancaman-ancaman kepada Bapak dari kalangan mereka ini? Sampai saat ini, karena saya mungkin baru menjelang 9 bulan, jadi mereka belum tahu sepak terjang saya. Tapi kalau mereka melihat bagaimana sepak terjang saya selama di Densus 88, ya pasti mereka ketar-ketir karena saya betul-betul serius menghadapi mereka. Anak buah Bapak barangkali ada yang diancam-ancam, ada di telepon? Sampai saat ini kita belum ada ya. Mereka juga berpikir mungkin ini cari masalah ya. Nah Pak, ini mungkin kita sudah 30 menit ya, Bapak juga sibuk. Mungkin satu hal yang kita harapkan dari Bapak ini terhadap Presiden Prabowo nanti dalam hal persoalan narkotika ini, apa harapan Bapak? Yang pertama, dari statement beliau pertama bahwa beliau serius sama narkoba itu sudah merupakan satu kebijakan. Dan saya berharap dari beliau sebagai presiden yang baru, kita butuhkan penguatan. Jadi penguatan penegakan hukum di bidang pemberantasan dan penguatan di bidang pencegahan. Karena dua hal yang berbeda. Pemberantasan itu kan kita menekan aktureusnya, perbuatan yang sudah terjadi. Tapi yang lebih terpenting adalah menekan mens rea, baik mens rea para pengedar maupun mens rea para pengguna. Dan menurut saya penguatan yang bersifat pencegahan ini lebih efisiensi, lebih efisien baik dari segi keuangan, dari budgetnya, baik dari segi jumlah sumber daya yang harus disebarkan ke masyarakat. Karena kita bisa melakukan pendekatan kolektif kalau pencegahan. Kalau pemberantasan kan kita bukan pendekatan kolektif, person to person, karena yang bertanggung jawab adalah si pembuat kejahatan tersebut. Case per case. Case per case, sehingga kita membutuhkan kekuatan yang sangat besar karena mengingat Indonesia yang sangat rentan terhadap masuknya narkoba ini. Seperti kita ketahui ada 17.000 pulau kita dan 108.000 lebih kilometer garis pantai. Berapa polisi, berapa penegak hukum yang harus kita butuhkan untuk menjaga itu. Tapi ketika kita melakukan pendekatan pencegahan preventif, kita membangun ketahanan masyarakat, membangun moral masyarakat, sehingga mereka menjadi polisi bagi diri mereka sendiri. Jadi di hulunya ya. Ya. Terus gini Pak,
anggaran BNN ini dengan tanggung jawab yang begitu besar ya, itu berapa sih per tahun? Ya, kebetulan anggaran kita tahun ini 1,4 T, 1,5. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih buat DPR, kepada Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Badan Anggaran di DPR bisa menambah tahun ini menambah 1 triliun menjadi 2,4 triliun. Dan tahun ini 2,4 nih Pak. Nah, tahun depan nanti sudah disah. Sudah belum disah, tapi untuk sudah ada itu, sudah ada 2025 ya. Sudah ada ini surat dari Menkeu bahwa kita akan mendapat tambahan anggaran. Dan ya, saya pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, kemudian masyarakat yang masih percaya sama BNN untuk memberikan penguatan tadi lewat penambahan anggaran. Dan yakinilah bahwa selama kepemimpinan saya tidak akan main-main dengan narkoba. Ya. Saya serius akan melawan mereka. Iya. Dan Bapak merasa cukup segitu anggarannya? Atau ya artinya itu memenuhi syarat-syarat minimal kan gitu. Tapi kalau dengan kerja yang begini besar Pak ya, artinya Bapak merasa cukup dengan segitu? Ya, bagi saya cukup itu kan relatif. Ya. Jadi ya kita gunakan apa yang ada, dan kita harus harus melakukan satu skala prioritas, yang mana yang harus kita prioritaskan. Dan ya itu tadi Pak, kita melakukan pendekatan tematik. Dan kalau kita menyerang itu harus langsung merontokkan satu jaringan. Jadi bukan menangkap bandar-bandar yang kecil, pengguna yang cuma menggunakan 2 gram, 1 gram itu terus kita tangkap bawa ke pengadilan. Yeah. Tapi kita harus menangkap yang pohon besarnya supaya menumbangkan seluruh jaringannya. Kira-kira seperti itu. Ya, kita juga akan membandingkan nanti Pak ya, dengan berapa anggaran yang disiapkan oleh Singapura untuk mengatasi mafia narkotik ini. Kemudian Malaysia, Thailand, Vietnam, beberapa negara kita jadikan sebagai pembanding dengan Indonesia. Nah, kalau Bapak kasih kita, nanti kita jadikan highlight. Supaya paling tidak ya Bapak Presiden, Menteri Keuangan, DPR itu memahami bahwa tidak main-main menghadapi persoalan mafia ini, dengan anggaran juga harus dipersiapkan yang jelas gitu. Misalkan begini Pak, supaya anak buah atau tim Bapak itu lebih berani lagi, kenapa mereka nggak dikasih mobil anti peluru? Ya udah pasti tembak-menembak itu Pak. Mana ada? Kalau pengalaman saya melihat misalnya Afghanistan dengan narkoba Afghanistan masuk ke Iran, ke Turki, itu kan pasukannya luar biasa Pak. Punya M16, punya tank mereka. Nah, ya kan? Cara berpikir kami begini Pak. Tadi saya jelaskan peredaran uang dari bisnis narkoba ini adalah 500 triliun. Apa bisa membayangkan bagaimana kekuatan mereka mengendalikan pasar, bisa mengendalikan penegak hukum, bisa menawarkan apa saja kesenangan kepada siapapun yang akan mereka dekati. Nah, kalau kita hanya dengan pendekatan biasa, dengan anggaran yang minim, ya kita tidak meminta banyak, tapi paling tidak rasional. Memenuhi lah target ya. Karena kita sedang melawan satu kekuatan bisnis yang besar. Jadi menurut saya, anggota kami ini kita perhatikan kesejahteraannya, supaya mereka tidak melenceng kemana-mana, mereka tidak mencari uang dengan mendekati kelompok-kelompok ini. Sehingga kita fokus hanya untuk melakukan pengejaran. Seperti yang kami lakukan di Datasemen 88, di Densus 88 selama ini, kita betul-betul fokus mengejar mereka. Kita tidak melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, karena didukung oleh kekuatan yang sangat kuat sekali. Dan itu kan hampir sama kerjanya Pak ya. Sama, karena kita menghadapi kejahatan struktural, kejahatan terorganisir. Sama aja. Resikonya pun sama. Sama resikonya. Jenis modelnya aja yang berbeda ya Pak ya.
Mungkin Pak yang terakhir ya kita minta closing statement dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan. Silakan Pak. Ya, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saya melihat bahwa narkoba ini merusak masa depan, Iya. masa depan generasi muda, masa depan negara, karena di pundak generasi muda inilah kita menggantungkan seluruh cita-cita emas kita. Oleh karena itu, pesan saya kepada generasi muda, marilah kita menjauhkan diri dari narkoba. Lalu kemudian setiap orang, setiap masyarakat Indonesia, mari kita saling menjaga, saling menegur, memperingati. Lalu kalau ada keluarga yang mungkin sudah terdampak sebagai pengguna, dia harus direhabilitasi. Dan satu, saya ingat lagi bahwa setiap orang yang melaporkan diri untuk direhabilitasi itu tidak akan dihukum, tapi diberikan pelayanan gratis oleh negara untuk direhabilitasi, dipulihkan dari ketergantungan terhadap narkoba. Iya. Itu saja. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa diserap oleh masyarakat, oleh juga pemerintah juga ya secara keseluruhan dalam rangka kita menghadapi kejahatan narkoba ini karena untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Amin. Apalagi kita punya tujuan Indonesia emas nanti 2045 ya. Ini saya kira kalau ini tidak diselesaikan malah target kita untuk Indonesia emas ini bisa gagal ya. Terima kasih banyak Pak Martinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.